Kita ke sorotan lainnya, Saudara, Anda harus bersiap karena tarif tol Jakarta Cikampek bakalan naik dalam waktu dekat. Misalnya, Saudara, tarif tol golongan 1 wilayah Cawang Cikampek naik Rp5.000 menjadi Rp20.000. Tarif baru ini merupakan integrasi tol Jakarta Cikampek dengan tarif tol Japek Elevated 2. Penetapan tarif baru ini disebut akan membuat para pengguna jalan tol hanya perlu melakukan satu kali transaksi karena sistem yang terintegrasi. Tarif baru diperkirakan akan mulai ditetapkan di pertengahan Desember mendatang. Lantas kita tanyakan langsung saja alasan lengkap keputusan kenaikan tarif tol dengan adanya integrasi Jalan Tol Jakarta Cikampek dan Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Elevated dengan Direktur Utama PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek, Vera Kirana. Selamat malam, Bu Vera. Selamat malam, Mbak Diana. Selamat malam, pemirsa Kompas TV. Iya, Bu Vera, ini apa alasan mendasarnya sehingga di tengah pandemi akhirnya tarif tol itu dinaikkan? Jadi saya sedikit cerita ya Mbak Ilona ya. Di tahun 2015 itu pernah terjadi kemacetan yang cukup panjang pada saat Nataru Desember 2015, di mana antriannya sampai 35 km, waktu tempuh Rawamangun ke Cikarang sampai dengan 9 jam. Dan kondisi di hari biasa sendiri kapasitas jalan itu sudah 0,8 yang menunjukkan bahwa kapasitas jalan itu sudah maksimal. Nah, solusi untuk memperlancar distribusi barang dan jasa menuju Cikampek dan Jakarta itu diperlukan penambahan kapasitas, sehingga pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Elevated itu merupakan solusi dengan dibangunnya jalan tol tersebut sepanjang 38 km. Pembangunan itu kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha yang disebut KPBU dengan nilai investasi 16,233 triliun. Jalan tol ini merupakan investasi baru di mana dalam rangka pengembalian investasi atas biaya yang telah dikeluarkan badan usaha itu diperlukan pembelakuan tarif, Mbak. Jadi gambarannya nih, kita mulai konstruksi itu di Maret 2017, selesai di September 2019, dan di 12 Desember itu ditetapkan pengoperasiannya. Kemudian diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia di tanggal 12 Desember. Dan kemudian di tanggal 15 Desember itu dioperasikan tapi tanpa tarif sampai dengan sekarang. Oke, artinya kenaikan tarif ini kalau pakai bahasa sederhananya mengembalikan total investasi yang sudah masuk dalam pembangunan tol ini gitu, Bu Vera? Iya, betul. Jadi memang seharusnya penerapan tarif ini sudah dilakukan tidak jauh dari penetapan pengoperasian di Desember 2019. Kalau kita lihat, gimana Mbak? Boleh Bu, silakan. Kalau kita lihat ya alhamdulillah dengan adanya Jakarta Cikampek Elevated ini berdasarkan data yang ada di kami, itu dari sisi kepadatan lalu lintas yang awalnya di rasio 0,8 itu sekarang menjadi turun di 0,54. Dan untuk waktu tempuh dari arah Jakarta ke Cikampek awalnya itu rata-rata perjalanan 26 km per jam itu menjadi 57 km per jam, dan dari arah Cikampek ke Jakarta yang awalnya 32 km per jam menjadi 47 km per jam. Artinya kenaikan tarif tol ini sudah fix pasti akan terjadi, namun kira-kira kapan realisasi tepatnya, Bu Vera? Karena kemarin kan katanya di pertengahan Desember, kira-kira tanggal tepatnya ada? Ya. Untuk saat ini kami masih dalam tahap sosialisasi, Mbak. Sosialisasi yang dilakukan itu melalui media sosial dalam bentuk infografis, melalui VMS dan spanduk, melalui focus group discussion, dan dilakukan konferensi pers. Untuk jadwal pemberlakuan tarif itu sendiri nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Diinformasikan lebih lanjut. Nah, kira-kira nanti sistem integrasinya berjalannya seperti apa sampai akhirnya kita harus kan katanya menyederhanakan transaksi gitu kan? Jadi gambarannya nanti pengguna jalan itu hanya melakukan satu kali transaksi. Apabila pengguna jalan menuju ke arah Cikampek, pembayarannya itu hanya dilakukan di gerbang keluar atau kita sebut rem. Dan untuk yang ke arah Jakarta, pembayaran dilakukan di gerbang tol masuk. Bu, ini kan sudah tidak ada pemberlakuan PSBB. Sebenarnya volume kendaraan yang melewati jalan tol Jakarta Cikampek itu sampai sekarang bagaimana peningkatannya? Alhamdulillah kalau melihat dari data yang ada, ini sedikit gambaran.
Untuk pada periode PSBB Jilid 1 di 13 April sampai 4 Juni itu penurunan lalu lintasnya 44% terhadap normal. Dan untuk kondisi saat ini di PSBB transisi Jilid 2 periode 12 Oktober 8 November itu penurunannya hanya 4% terhadap normal, sehingga kondisi traffic ini alhamdulillah sudah hampir mendekati normal. Artinya kalau bisnis jalan tol sendiri sudah mulai oke lah ya kondisinya sekarang? Ya, betul Mbak. Atau bisa dikatakan tetap oke di tengah pandemi? Tetap oke. Tetap oke. Nah, Ya. Ibu ini menghadapi liburan akhir tahun, apa yang dipersiapkan oleh JJC? Karena kan potensi lonjakan kalau kita lihat dari tahun ke tahun setiap libur panjang itu naik gitu. Apa yang dipersiapkan? Jadi JJC bersama dengan PT Jasa Marga kita selalu melakukan 2 strategi penanganan, yang mana ada penanganan bidang transaksi dan ada penanganan bidang lalu lintas. Untuk transaksi sendiri itu bagaimana memberikan kecepatan layanan transaksi, kita menyediakan mobile rider dan penempatan petugas on call, di mana nanti petugas tersebut membantu pengguna jalan saat melakukan transaksi apabila ada saldo kurang dan melakukan pengalihan arus kendaraan di gerbang tol satelit. Selain itu disediakan juga lokasi untuk top up tunai. Sedangkan untuk layanan bidang lalu lintas, itu ada ketersediaan unit pelayanan lalu lintas yang meliputi kendaraan layanan jalan tol, kendaraan ambulan, rescue, derek, kendaraan patroli, serta ketersediaan sarana informasi dan komunikasi yang meliputi CCTV, VMS, FPNS, dan MA. Dan yang paling utama kalau misalnya sudah sangat padat, biasanya akan dilakukan kontraflow. Oke, semua telah disiapkan, namun yang jelas kalau ada kenaikan tarif tol, harapannya kita pelayanan juga ditingkatkan gitu ya Bu Vera ya. Terima kasih telah bergabung di Berita Utama Bu Vera, selamat malam.